Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayep Saifuddin, NIM 057442266, Prodi Ilmu Administrasi Negara, UPBJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas proses lahirnya Pancasila dalam sidang BPUPKI. Ketika kita membahas sejarah BPUPKI, kita sering mengingatnya sebagai badan bentukan Jepang. Namun signifikansinya jauh melampaui asal-usul pembentukannya. BPUPKI adalah rahim intelektual tempat fondasi filosofis negara kita, di mana Pancasila pertama kali diperdebatkan dan dirumuskan. Fungsi utamanya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan merumuskan dasar negara. Hari ini kita tidak hanya akan melihat apa hasilnya, tetapi bagaimana proses dialektika itu terjadi dan pelajaran apa yang bisa kita warisi. Peristiwa paling fundamental dalam proses lahirnya Pancasila adalah sidang resmi pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Agenda sidang ini tunggal dan monumental. Merumuskan dasar negara, ini bukanlah proses yang sederhana. Ini adalah sebuah kontestasi gagasan yang brilian dari para pendiri bangsa. Pada 29 Mei 1945, Profesor Muhammad Yamin SH tampil memaparkan 5 asasnya yang mencakup perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 2 hari kemudian, pada 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo menyajikan pandangannya yang berfokus pada konsep negara integralistik dengan asas persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Puncaknya adalah pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang historis. Beliau mengusulkan 5 dasar: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Secara krusial, Soekarno jugalah yang mengusulkan nama Pancasila untuk kelima prinsip tersebut, dan pada akhirnya sidang pertama inilah Pancasila akhirnya diterima sebagai ideologi dan fondasi negara Indonesia. Peristiwa sidang pertama ini dalam prosesnya mencerminkan 2 nilai fundamental Pancasila secara bersamaan. Yang paling utama adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sidang itu adalah manifestasi murni dari musyawarah. Para pendiri bangsa tidak saling menjatuhkan. Mereka mendengarkan pidato Yamin, mempertimbangkan gagasan Supomo, dan menyambut usulan Soekarno. Terjadi sebuah dialektika yang beradab untuk mencari mufakat. Nilai kedua adalah sila ketiga, persatuan Indonesia. Meskipun hadir dengan gagasan yang berbeda, Yamin dengan visinya, Supomo dengan konsep integralistiknya, dan Soekarno dengan Pancasilanya, tujuan mereka satu, yaitu satu dasar negara untuk satu Indonesia merdeka. Mereka mencari titik temu, bukan memaksakan perbedaan. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dan bagaimana ini relevan bagi kita sebagai generasi muda saat ini? Pelajaran terbesarnya adalah kematangan intelektual dan keadaban dalam berdemokrasi. Para pendiri bangsa memberi kita teladan bahwa perbedaan pandangan yang paling tajam sekalipun dapat diselesaikan melalui dialog yang konstruktif. Relevansinya hari ini sangat krusial di era digital yang sering menjebak kita dalam echo chamber atau gelembung-gelembung informasi. Kita cenderung melihat perbedaan pendapat sebagai permusuhan. Polarisasi menjadi hal yang lumrah. Sidang pertama BPUPKI mengajarkan kita bahwa mufakat atau demokrasi seperti yang diusulkan Soekarno bukanlah tentang siapa yang paling keras berteriak, tetapi tentang siapa yang paling tekun mendengarkan untuk mencari solusi bersama. Bagi kita generasi muda, warisan BPUPKI adalah pengingat bahwa untuk membangun bangsa yang besar, kita tidak harus seragam dalam gagasan, tetapi kita wajib bersatu dalam tujuan. Sekian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.